channel Rumah Belajar Jenio. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan ujian sekolah kimia kelas 12. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Di antara pasangan atom berikut ini, manakah yang dapat membentuk senyawa dengan ikatan ionik? Ikatan ionik merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Kita lihat pada pilihan jawaban yang A, kalsium dan nikel. Kalsium dan nikel sama-sama merupakan unsur logam sehingga tidak akan membentuk ikatan ionik. Yang B, zinc dan kalium. Zinc dan kalium juga merupakan unsur logam sehingga tidak membentuk ikatan ionik. Yang C, Cu atau tembaga merupakan unsur logam, sedangkan argon merupakan unsur non-logam. Tetapi kedua unsur ini tidak dapat berikatan karena argon merupakan unsur gas mulia atau golongan 8A yang cenderung stabil sehingga tidak membentuk ikatan. Yang C, fosfor dan sulfur. Kedua senyawa ini merupakan senyawa non-logam sehingga tidak membentuk ikatan ionik. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu natrium dan klor. Natrium merupakan unsur logam, sedangkan klor merupakan unsur non-logam. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kecenderungan unsur dengan konfigurasi elektron dengan nomor atom 7 bila akan berikatan dengan unsur lain adalah atom N dengan nomor atom 7 memiliki elektron valensi sebanyak 5. Jadi, atom N ini merupakan unsur pada golongan 5A. Unsur pada golongan 5A cenderung akan menerima elektron supaya stabil. Kita lihat pada jawaban yang A, melepas 3 elektron sehingga bermuatan plus 3. Jawaban ini kurang tepat karena unsur N seharusnya menerima bukan melepas elektron. Jawaban yang B, melepas 3 elektron masih kurang tepat. Jawaban yang C juga melepas elektron. Yang D, menerima 3 elektron sehingga bermuatan plus 3. Jawaban ini juga kurang tepat. Menerima 3 elektronnya sudah benar, namun muatannya masih salah. Seharusnya, jika atom menerima elektron, maka muatannya akan berubah menjadi minus. Jika atom melepas elektron, baru muatannya menjadi plus. Jawaban yang benar adalah jawaban yang E, yaitu menerima 3 elektron sehingga bermuatan minus 3. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Diketahui data eksperimen suatu reaksi sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, tuliskan persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi itu dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk melengkapi persamaan laju reaksi ini, kita harus mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. X dan Y ini merupakan orde reaksi. Kita cari orde reaksi X terlebih dahulu, orde terhadap konsentrasi NO. Jika mau mencari orde reaksi terhadap konsentrasi NO, maka konsentrasi O-nya harus sama. Kita lihat di sini pada percobaan 1, 2, dan 3. Pada percobaan keberapa yang konsentrasi O-nya sama? Ada pada percobaan 3 dan percobaan 1. Maka di sini kita tuliskan V3 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali dengan konsentrasi O pangkat Y per K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi O pangkat Y. Ini pada percobaan ketiga, ini juga pada percobaan ke-1. Karena konsentrasi O-nya sama, maka bisa langsung dicoret. K juga bisa langsung dicoret. Kemudian langsung dimasukkan data-datanya. V3 itu adalah 9 per V1 sama dengan 3 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan ketiga adalah 0,3 molar dipangkatkan X per 0,1 molar dipangkatkan X. 9 bagi 3, 3 sama dengan 0,3X per 0,1X sama dengan 3X. Jadi, X sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3. Sehingga X-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari orde reaksi terhadap O. Maka kita harus mencari data konsentrasi NO yang sama. Di sini data konsentrasi NO yang sama ada pada percobaan kedua dan percobaan ke-1. Maka di sini V2 per V1 sama dengan konsentrasi O pangkat Y yang kedua per konsentrasi O pangkat Y pada percobaan pertama. Kemudian langsung dimasukkan datanya. V2 yaitu 15 per 3 sama dengan
konsentrasi O pada percobaan kedua yaitu 0,5 pangkat Y per 0,1 pangkat Y. Sehingga hasilnya 15 bagi 3, 5 sama dengan 5Y. 5 pangkat berapa? Hasilnya 5, maka Y-nya sama dengan 1. Setelah mendapatkan order reaksi, kita bisa langsung membuat persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan dengan order reaksinya, yaitu 1. Kemudian dikalikan konsentrasi O dipangkatkan order reaksi sama dengan 1. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi O. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pada suhu tertentu dalam suatu wadah bervolume tetap, 1 mol CoCl2 dipanaskan sehingga terurai sebanyak 2/3 menjadi gas CO dan klorin, sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Jika tekanan total dalam suatu ruangan 4 atm, nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut adalah. Di sini untuk mencari nilai Kp, maka kita harus mencari tekanan parsial dari masing-masing gas terlebih dahulu. Kita lihat reaksinya terlebih dahulu. Kita lihat pada reaksinya ada CoCl2 menjadi CO plus Cl2. Pada keadaan mula-mula terdapat 1 mol CoCl2. CO dan Cl2 belum terbentuk. Kemudian pada saat reaksi, CoCl2 yang bereaksi adalah 2/3. 2/3 dari 1 mol adalah 0,67 mol. Sehingga CO dan Cl yang terbentuk juga 0,67 mol. Karena koefisiennya sama. Kemudian pada saat setimbang, berarti mol CoCl2 adalah 0,33 mol. CO dan Cl yang terbentuk adalah 0,67. Mol total dari reaksi ini pada saat setimbang yaitu 1,67 mol. Kita cari mol masing-masing gas. Yang pertama di sini PCOCl2. Rumus mencari tekanan parsial gas yaitu P gas X sama dengan N gas X per N total dikalikan dengan P total. Maka di sini CoCl2 sama dengan pada saat setimbang adalah 0,33 mol per mol total yaitu 1,67 mol dikalikan dengan tekanan total. Tekanan totalnya adalah 4 atm. Berarti di sini dikalikan 4 atm. Sehingga didapatlah hasilnya adalah 0,8 atm. Untuk PCO dan PCl2 itu sama. Karena koefisiennya sama, nilai molnya juga sama, maka kita samakan saja di sini. PCO dan PCl2 itu sama dengan mol pada saat setimbang yaitu 0,67 dibagi dengan mol total 1,67 dikalikan tekanan total 4 atm. Sehingga tekanan parsialnya adalah 1,6 atm. Setelah mendapatkan tekanan parsial dari masing-masing gas, baru kita bisa mencari Kp. Kp itu sama dengan tekanan gas parsial produk dipangkatkan dengan koefisien per tekanan gas parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Karena semua koefisiennya sama-sama 1, maka tidak usah ditulis. Sehingga di sini Kp-nya ada PCO dikalikan dengan PCl2 per PCOCl2 sama dengan tekanan parsial CO sebesar 1,6 atm dikali dengan 1,6 atm per tekanan parsial dari CoCl2 adalah 0,8 atm. Sehingga didapatlah hasil kesetimbangannya sebesar 3,2 atm. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Diketahui delta HFCO2 sama dengan min 394 kJ per mol, delta HFH2O min 242 kJ per mol, delta HFCH4 min 84 kJ per mol, dan ditanyakan kalor pembakaran gas CH4 adalah. Untuk menghitung delta HC, kita buat dulu persamaannya. Persamaan reaksi pembakaran CH4 yaitu CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu reaksinya. C sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga ada 1, kemudian H sebelah kiri ada 4, H sebelah kanan 2, maka harus dikalikan 2 di sini. O-nya 2 ditambah 2
Berarti O di sebelah kanan ada 4, sedangkan O sebelah kiri ada 2. Maka di sini dikalikan 2. Reaksinya sudah setara, baru kita bisa hitung delta HC. Delta HC-nya menggunakan rumus delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Delta HF produk, yang produk di sini adalah CO2 dan H2O. Maka kita buat di sini CO2-nya ada 1. 1 dikali delta HF CO2 ditambah dengan, karena H2O-nya ada 2, maka 2 dikali delta HF H2O dikurangi dengan 1 dikali delta HF CH4 ditambah 2 dikali delta HFO2. Kita masukkan angka-angkanya. 1 dikali delta HFCO2. Delta HFCO2 adalah min 394 ditambah dengan 2 dikali delta H2O, yaitu min 242 dikurangi 1 dikali delta HFCH4, yaitu min 84 kJ per mol, ditambah dengan 2 dikali delta HFO2. Delta HFO2 adalah 0. Karena O2 merupakan unsur bebas, maka delta HF-nya sama dengan 0. Jadi delta HC untuk pembakaran gas CH4 adalah min 794 kJ per mol. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 6, larutan H2SO4 dalam air memiliki pH sama dengan 2. pH larutan akan berubah menjadi 4 apabila diencerkan sebanyak berapa kali. Di sini rumus pengenceran adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Yang diketahui dari soal adalah pH dari H2SO4, pH awal sama dengan 2, pH akhir sama dengan 4. Kita cari menggunakan rumus pengenceran. Kita cari M-nya dulu, M atau konsentrasi. Konsentrasi bisa dicari menggunakan pH. Jika pH sama dengan N, maka konsentrasi H+ itu sama dengan 10 pangkat N molar. Jadi di sini kita cari dulu konsentrasi awalnya. H+ awal itu sama dengan, karena pH-nya sama dengan 2, berarti H+ awalnya 10 pangkat min 2 molar. Kemudian konsentrasi akhir, H+ akhir, itu sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Karena pH-nya sama dengan 4. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita anggap di sini konsentrasi akhir dikalikan dengan volume akhir sama dengan konsentrasi H+ awal dikalikan dengan volume awal. Jadi volume akhir itu sama dengan konsentrasi H+ awal per konsentrasi H+ akhir kali V awal. Jadi di sini volume akhirnya adalah 10 pangkat min 2 molar per 10 pangkat min 4 molar volume awal. Sehingga didapatlah volume akhir dari H2SO4 sebesar 100 kali volume awal. Jadi diencerkan sebanyak 100 kali agar pH-nya berubah menjadi 4. Kita lanjut ke soal nomor 7. pH dari larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN 0,01 molar jika diketahui KaHCN sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 adalah. Nah, di sini ada garam NaCN. Garam NaCN ini jika kita ionisasikan, dia akan membentuk Na+ dan ion Cn-. Reaksi hidrolisis adalah reaksi ion-ion garam yang berasal dari asam atau basa lemah dengan air. Nah, di sini ionnya ada 2, ada ion Na+ dan ion Cn-. Kita reaksikan dengan air terlebih dahulu, Na+ plus H2O. Kemudian di sini ada Cn- plus H2O.
Untuk ion Na+, karena ion Na+ ini berasal dari basa kuat NaOH, maka dia tidak dapat terhidrolisis atau tidak dapat bereaksi dengan air. Yang dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air hanya ion-ion dari asam atau basa lemah. Kemudian di sini ada ion HCN. Ion HCN berasal dari asam lemah HCN. Maka di sini ion HCN dapat bereaksi dengan air atau dapat terhidrolisis membentuk asamnya yaitu HCN dan OH-. Karena di sini terbentuk OH-, maka untuk mencari pH-nya kita menggunakan rumus basa. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dikali konsentrasi anion yang terhidrolisis. Di sini anion yang terhidrolisis adalah Cn- per Ka. Kw di sini sama dengan 10 pangkat min 14. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi Cn-. Konsentrasi Cn- di sini belum diketahui. Yang diketahui hanya konsentrasi dari garam NaCN yaitu 0,01 molar. Nah, di sini kita gunakan perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan koefisien. Konsentrasi garam NaCN 0,01 molar, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka konsentrasi dari ion Na+ juga 0,01 molar. Konsentrasi dari ion Cn- juga 0,01 molar. Jadi di sini dikalikan dengan 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 10. Jadi OH-nya sama dengan akar 10 pangkat min 6 atau sama dengan 10 pangkat min 3. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi OH-nya, kita akan menghitung pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat 3. Jadi pOH-nya sama dengan 3. Karena yang ditanyakan di soal adalah pH, maka kita cari pH berdasarkan pOH yang diketahui. Rumusnya pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 dikurang 3, sehingga pH yang terbentuk dari larutan ini adalah 11. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui reaksi Zn plus NO3- menghasilkan Zn2+ plus NH4+ dalam suasana asam. Jika reaksi di atas disetarakan, maka koefisien A, B, dan C berturut-turut adalah. Untuk menyetarakan reaksi reduksi oksidasi ini, kita menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi dengan mencari biloks setiap unsur. Kita cari biloksnya terlebih dahulu. Zn plus NO3- menjadi Zn2+ plus NH4+. Nah, di sini Zn, bilok Zn itu sama dengan 0 karena Zn merupakan unsur bebas. Kemudian di sini NO3-, maka jumlah seluruh biloks dalam senyawa ini sama dengan min 1 karena di sini muatannya min 1. Biloks O sama dengan min 2. Min 2 dikalikan 3, maka di sini adalah min 6. Min 6 ditambahkan berapa supaya hasilnya menjadi min 1? Maka di sini biloks N sama dengan plus 5. Kemudian di sini Zn2+, karena dia muatannya 2+, maka biloks Zn sama dengan 2. Selanjutnya biloks dari senyawa NH4+. Karena di sini muatannya plus 1, maka jumlah seluruh biloksnya sama dengan plus 1. Biloks H adalah plus 1. Plus 1 dikalikan 4 sama dengan plus 4. Kemudian plus 4 ini ditambahkan berapa supaya hasilnya menjadi plus 1. Maka di sini biloks N adalah min 3. Kita cari zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi merupakan zat yang mengalami kenaikan biloks. Di sini yang mengalami kenaikan biloks adalah Zn. Maka Zn dinamakan sebagai reduktor karena Zn mengalami oksidasi. Kemudian unsur N mengalami reduksi, maka dia disebut sebagai oksidator. Setelah mengetahui unsur mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, selanjutnya kita menuliskan persamaan reaksi reduksi dan oksidasinya dalam bentuk setengah reaksi. Kita tulis di sini ada reaksi reduksi, kemudian ada reaksi oksidasi. Reaksi reduksinya adalah NO3 menjadi NH4+. Kemudian reaksi oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+. Setelah menuliskan reaksinya, kita setarakan atom utama selain atom O dan H.
Di sini atom utamanya adalah N dan Zn. Di sebelah kiri pada reaksi reduksi N itu sama dengan 1 jumlahnya. Kemudian di sebelah kanan jumlah N juga sama dengan 1. Berarti sudah setara. Kemudian pada reaksi oksidasi Zn sebelah kiri dan sebelah kanan juga sudah setara. Selanjutnya kita menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O di sebelah yang kekurangan O. Pada reaksi reduksi, O di sebelah kiri ada 3, sedangkan sebelah kanan tidak ada atau 0. Maka di sini kita tambahkan 3H2O supaya O-nya sama-sama 3. Di sebelah kanan ada 3, di sebelah kiri juga ada 3. Kemudian di reaksi oksidasi, karena tidak ada O dan H, maka tidak perlu. Setelah itu kita setarakan atom H dengan menambahkan H+. Karena di sini belum ada atom H, sedangkan sebelah kanan itu sudah ada 6 atom H, sedangkan di sebelah kanan di sini ada 6 atom H, kemudian ditambahkan 4 atom H lainnya, maka kita tambahkan di sini 10 H+. Kemudian kita setarakan jumlah muatannya. Pada reaksi reduksi, di sini ada -1 dikalikan dengan koefisiennya +1. Jadi di sini muatannya ada -1 ditambahkan dengan ada plus dikalikan koefisiennya 10, berarti di sini +10. Kemudian di sebelah kanan ada +1 dikalikan 1, maka di sini ada +1. Di sini tidak ada muatan, berarti 0. Kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Karena di sebelah kiri muatannya +9, maka kita harus menambahkan elektron. Muatan di sebelah kiri itu sama dengan +9, sedangkan muatan di sebelah kanan itu sama dengan +1. Kita setarakan muatannya dengan menambah elektron. Elektron muatannya negatif, sehingga kita tambahkan elektron ke muatan yang paling positif. Maka di sebelah kiri kita tambahkan 8 elektron, supaya muatan sebelah kiri itu sama dengan muatan sebelah kanan, yaitu sama-sama +1. Kemudian di sini ada Zn, muatannya 0, sebelah kanan muatannya ada 2+, maka kita tambahkan elektron sebanyak 2. Kemudian kita jumlahkan seluruh reaksinya dengan mengeliminasi elektronnya. Karena jumlah elektronnya tidak sama, maka kita setarakan dulu. Reaksi reduksi kita kalikan 1, sedangkan reaksi oksidasi kita kalikan 4. Maka di sini jumlahnya adalah 4Zn menjadi 4Zn2+. Di sini 4 dikali 2 sama dengan 8 elektron. Karena jumlah elektronnya sudah sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka bisa dieliminasi. Kemudian kita jumlahkan reaksinya. 4Zn plus NO3- plus 10H+ menjadi 4Zn2+ tambah NH4+ plus 3H2O. Maka di sini jawaban yang tepat untuk reaksinya koefisien A itu koefisien untuk Zn berarti 4, kemudian B itu koefisien NO3 berarti 1, kemudian C koefisien dari Zn2+ 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke Jenius, itulah tadi pembahasan beberapa soal US Kimia kelas 12. Selanjutnya ada latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, ke dalam sebuah bejana tertutup dimasukkan 3 mol gas A, 3 mol gas B, dan 4 mol gas C dengan reaksi sebagai berikut. Jika tekanan dalam bejana tersebut adalah 5 atm, hitunglah A. Nilai tekanan parsial masing-masing gas pada saat kesetimbangan, B. Nilai tetapan kesetimbangan atau Kp. Kemudian soal yang kedua, setarakan reaksi berikut menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like and comment and subscribe and turn on the notification. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio and @kakakjenio. Also in TikTok @kakakjenio.